Halo teman-teman, kita bahas soal TLM bareng-bareng yuk. Langsung saja mulai dari nomor 1. Dokter memberikan pengantar untuk pemeriksaan laboratorium pada pasien yang diduga mengalami kelainan hati akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pemeriksaan apa yang dimaksud dokter tersebut dan menggunakan sampel jenis apa untuk pemeriksaannya? A. AST dan sampel plasma EDTA. B. AST dan sampel serum. C. Gamma GT dan sampel plasma sitrat. D. Gamma GT dan sampel serum. E. Ureum dan sampel serum. Jawabannya adalah D. Gamma GT dan sampel serum. Peningkatan kadar gamma GT dapat mengindikasikan kecanduan alkohol dengan peningkatan kadar gamma GT 2-3 kali lipat atau lebih. Aktivitas gamma GT akan kembali normal 2-3 minggu setelah penghentian, namun dapat meningkat kembali jika mengkonsumsi alkohol dilanjutkan. Untuk sampel yang digunakan adalah serum. Jadi sampel darah itu dimasukkan ke tabung vakutainer yang tutup merah yang tanpa antikoagulan ya, terus diolah sehingga didapatkan serum. Oke, lanjut ke nomor 2. Terdapat beberapa jenis sentrifuge yang digunakan dalam pengolahan spesimen darah. Sentrifuge yang dilengkapi dengan pendingin karena gesekan pada kecepatan tinggi dapat meningkatkan suhu di dalam sentrifuge adalah A. Sentrifuge dengan rotor jenis swing out. B. Sentrifuge dengan rotor jenis angel. C. Sentrifuge dengan rotor jenis fix. D. Microcentrifuge. Dan E. Ultracentrifuge. Jawabannya adalah E. Ultracentrifuge. Ultracentrifuge memiliki kecepatan tinggi, dapat mencapai 20 G atau 15.000 rpm. Karena kecepatan yang tinggi tersebut, gesekan yang timbul dapat menaikkan suhu hingga 5 derajat Celcius, sehingga sentrifuge ini dilengkapi pendingin agar sampel yang diolah tidak mengalami kerusakan karena panas. Ya, jadi sentrifuge yang ada di laborat secara umum itu yang digunakan untuk memisahkan darah dengan serum itu biasanya sampai 3000 rpm ya rata-rata. Nah, karena sentrifuge ini yang sangat tinggi, bisa sampai 5 kali lipatnya ya kecepatannya, jadi harus dilengkapi pendingin gitu. Oke, lanjut nomor 3. Dikarenakan alat Vitex sedang rusak dan dokter meminta dilakukan uji sensitivitas bakteri terhadap sampel salah seorang pasien, maka TLM memilih difusi cakram sebagai alternatif uji secara manual. Apa media yang harus disiapkan dan apa nama metode yang digunakan? A. McConkey agar metode Kirby-Bauer. B. Muller-Hinton metode Kirby-Bauer. C. Muller-Hinton metode Stokes. D. Manitol-Salt agar metode agar dilusi. E. Manitol-Salt agar metode ITES. Jawabannya adalah B. Muller-Hinton metode Kirby-Bauer. Kirby-Bauer merupakan uji sensitivitas bakteri dengan metode difusi cakram. Suspensi standar bakteri yang akan diuji diinokulasi pada permukaan pelat agar Muller-Hinton. Nah, ini gambarnya. Jadi yang bulat itu warna kuning itu agar Muller-Hinton. Terus yang putih-putih bulat kecil ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6. Itu adalah cakram yang mengandung beberapa antibiotik. Nah, itu kan ada 6, jadi itu ada 6 jenis antibiotik gitu. Terus di situ diinokulasikan bakteri. Jadi nanti ketahuan bakteri tersebut itu sensitif atau resisten terhadap antibiotik yang jenis mana gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Seorang TLM sedang melakukan pemeriksaan dahak pasien yang terduga tuberkulosis menggunakan metode TCM. Hasil yang muncul pada display itu error
Apa maksud dari hasil tersebut? A. DNA MTB tidak terdeteksi. B. Keberadaan DNA MTB tidak dapat ditentukan karena kurva SPC tidak menunjukkan kenaikan jumlah amplikon. C. Mutasi gen prob B tidak terdeteksi. D. Mutasi gen prob B terdeteksi. E. Quality control internal gagal. Jawabannya adalah E, ya. Quality control internal gagal. Jadi kalau di display itu muncul tulisan error, itu bisa terjadi karena keberadaan DNA MTB tidak dapat ditentukan, quality control internal gagal, atau terjadi kegagalan sistem. Jadi apa yang harus dilakukan? Ulangi pemeriksaan dengan cartridge yang baru dan pastikan pengolahan sampel spesimen sudah benar gitu. Oke, lanjut. Nomor 5. Seorang TLM melakukan pengamatan mikroskopis feses pada perbesaran total 400 kali. Hasil pengamatan ditemukan telur cacing berbentuk oval, memiliki dinding 3 lapis dengan lapisan terluar tidak rata dan bergelombang, berwarna coklat. Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh A. Ascaris lumbricoides, B. Strongyolides sp, C. Trichuris trichiura, D. Necator americanus, atau E. Ankylostoma duodenale. Jawabannya adalah ya, Ascaris lumbricoides. Tepatnya itu yang fertil ya. Jadi yang fertil itu terlihat kan ya, 3 lapis-lapisan terluar itu albumin, lapisan kedua hialin, dan lapisan ketiga vitelin. Di dalam telur fertil itu ada embrionya. Kalau yang tengah itu telur dikortikatit, itu telur yang lapisan terluarnya, lapisan albuminnya itu udah lepas. Jadi yang tengah itu cuma tinggal 2 lapisan. Lapisan terluarnya jadi lapisan hialin, terus lapisan yang keduanya langsung lapisan vitelin. Untuk telur yang infertil itu mirip sama yang pertama, cuman bedanya kalau infertil itu di dalamnya tidak ada embrionya teman-teman gitu ya. Jadi pokoknya kalau ada ciri-ciri telur cacing 3 lapis, itu udah pasti Ascaris lumbricoides. Oke, lanjut. Nomor 6. Petugas menerima sampel operasi berupa biopsi organ ginjal. Untuk mempertahankan keadaan sampel agar tidak rusak, maka diperlukan fiksasi dengan volume yang sesuai. Berapa perbandingan antara sampel dan larutan fiksatif yang baik? A. 1:10, B. 1:20, C. 1:1, D. 1:50, atau E. 1:100. Jawabannya adalah B. 1:20. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada proses fiksasi yaitu sampel harus dipastikan terendam sempurna. Jadi harus terendam ya. Soalnya kalau ada bagian yang tidak terendam, nanti bisa mengalami pembusukan gitu. Kalau menurut buku ajar yang diterbitkan oleh Kemenkes, pilihan terbaik untuk rasio volumenya adalah 1:20. Tapi kadang di beberapa laboratorium PA itu memiliki SPO sendiri-sendiri. Kadang ada yang enggak 1:20. Kadang ada rasio tersendiri lah di setiap laboratnya. Cuman yang harus diperhatikan itu harus terendam sempurna. Oke, lanjut nomor 7. Seringkali dokter meminta pemeriksaan Tubex untuk membantu penegakan diagnosa tipes pada pasien yang mengalami demam dan vomitus. Apa tujuan dilakukan pemeriksaan Tubex pada sampel pasien tersebut? A. Mendeteksi jumlah bakteri dalam sampel darah. B. Mengetahui adanya IgG dan IgM Salmonella typhi. C. Mengetahui adanya antigen Salmonella typhi. D. Mengetahui adanya antibodi IgM Salmonella typhi O9.
Melihat kemampuan bakteri dalam fermentasi laktosa dengan adanya perubahan warna. Jawabannya adalah D. Mengetahui adanya antibodi IgM Salmonella tipe O9. Dengan prinsip pemeriksaannya, mengukur kemampuan serum antibodi IgM dalam menghambat reaksi antara antigen berlabel partikel lateks magnetik dengan monoklonal antibodi berlabel lateks. Tingkat inhibisi yang dihasilkan setara dengan konsentrasi antibodi IgM dalam serum. Oke, lanjut nomor 8. Pada analisis biologi molekuler asam nukleat DNA atau RNA, dalam beberapa situasi terdapat kebutuhan untuk menganalisis ratusan atau bahkan ribuan gen atau rangkaian DNA yang berbeda. Teknik apa yang dapat digunakan pada kasus tersebut? Ini jadi 3 opsinya. Oke, tapi jawabannya ada di sini kok. Yang A, microarray, B, western blotting, C, RFLP. Jawabannya adalah A, microarray. Microarray DNA yang juga dikenal sebagai gen chips merupakan matriks padat yang terdiri dari beragam material, misalnya kaca atau silikon, yang merupakan tempat melekatnya ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu DNA berbeda dalam jumlah sedikit, baik potongan gen atau rangkaian spesifik gen dalam kuantitas pikomol ke berbagai tempat mikroskopik. Oke, lanjut ke nomor 9. Seorang TLM mengalami kesulitan pada saat pengambilan darah pasien karena vena yang dalam dan kecil, hingga pemasangan tourniquet terlalu lama, lebih dari 2 menit. Pemeriksaan yang akan diperiksa adalah PT-APTT. Apa yang terjadi pada hasil pemeriksaan tersebut? A. PT memendek dan APTT memanjang. B. PT dan APTT memanjang. C. PT dan APTT memendek. D. PT memanjang dan APTT memendek. E. PT dan APTT tidak terpengaruh. Jawabannya adalah C. PT dan APTT memendek. Nah, pemeriksaan yang dipengaruhi oleh pemasangan tourniquet yang terlalu lama sampai lebih dari 2 menit itu yang pertama PT dan APTT-nya memendek, darah rutin seperti hemoglobin, hematokrit, WBC itu leukosit ya teman-teman, kalau RBC itu eritrosit, kalau PLT itu trombosit, itu hasilnya memanjang. Untuk pemeriksaan monosit tidak terpengaruh secara signifikan. Nah, untuk aturan penggunaan tourniquet yang baik itu tidak boleh lebih dari 1 menit atau 60 detik ya teman-teman, agar tidak berpengaruh pada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ya, ini adalah soal terakhir. Nah, dari hasil pemeriksaan hitung jenis leukosit menggunakan alat otomatis, didapatkan hasil jumlah eosinofil adalah 47. Dokter meminta dilakukan cross-check menggunakan metode manual. Larutan apa yang harus disiapkan oleh petugas? A. Turk. B. BCB. C. Hayem. D. Dungers. Atau E. Kimsa. Jawabannya adalah ya, D. Larutan Dungers. Pemeriksaan dihitung jumlah eosinofil secara manual, yaitu dengan mengencerkan darah EDTA dengan larutan Dungers, dan pembacaan dilakukan menggunakan bilik hitung Fuchs Rosenthal. Untuk komposisi larutan Dungers itu ada eosin 200 mg, aseton 10 ml, dan aquades 80 ml. Tapi untuk banyaknya miliannya itu nanti tergantung dari teman-teman
atau petugas itu mau bikin larutannya seberapa banyak. Jadi nanti disesuaikan aja, cuman untuk perbandingan komposisinya seperti itu ya teman-teman. Ya, untuk kali ini baru 10 soal dulu, nanti di lain kesempatan insya Allah saya akan bikin soal yang lebih banyak lagi, terus kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang tepat, nanti teman-teman bisa komen untuk kita belajar bersama, karena saya juga di sini sama-sama belajar bareng teman-teman. Oke, sampai ketemu di lain waktu teman-teman. Terima kasih.